Selamat datang di Riset Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep yang kebanyakan mahasiswa bilang hal yang sepele, hal yang sederhana, gak perlu dipikirin. Hal ini gampang deh, yaitu tentang saran dalam hasil skripsi. Saran sebenarnya kalau lihat dari konteks realitas bukan hal yang sederhana. Cuman saran dalam skripsi ini merupakan proses pola pikir yang akan tergambar dari saran yang dibuat oleh si peneliti, khususnya peneliti pemula. Saran mencerminkan cara berpikir yang sistematis, terperinci, dan punya pola aturan yang jelas. Tapi kalau saran sembarangan, ini tidak diharapkan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan garis besar gimana sih kiat membuat saran yang baik, yang punya benang merah, istilah kerennya, yaitu ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Nah, untuk itu simak uraian tentang saran berikut ini. Pertama, to point, sinkron, ada kaitannya dengan proses pembahasan. Dan yang terakhir, mungkin saran sifatnya novelty atau bahasa sederhananya kebaruan yang mengacu pada hasil pembahasan di skripsi Anda. Jadi perlu diperhatikan, saran-saran tadi ya minimal 4 lah. Sederhana, bisa diterapkan, konkret, tidak macam-macam bahasa yang dipakai. Yang kedua, punya sinkronitas. Yang berikutnya ada kaitannya dengan aspek yang lain. Yang keempat tadi adalah novelty atau kebaruan. Yang pertama, saran sederhana, mudah diterapkan. Jangan menggunakan kata-kata yang bertele-tele, yang berlarut-larut. Karena secara logika berpikir, organisasi yang akan membaca skripsi Anda, terutama organisasi yang sifatnya ingin menampung masukan, titik berat yang pertama perhatian yang dilirik adalah saran. Jadi mereka nggak akan treating, mereka nggak akan lihat proses analisanya, proses teorinya. Yang paling pertama dia akan lihat adalah saran, karena ini sebagai modal dasar, sebagai pembaharuan di organisasi di mana tempat Anda penelitian. Yang kedua, saran supaya bisa diaplikasikan oleh pihak organisasi, gunakan bahasa yang sederhana, tidak kompleks, tidak abstrak. Contoh, mahasiswa sering memberikan saran, tingkatkan supaya lebih efektif, lebih efisien. Nah, konsep-konsep efektif efisien ini sebenarnya tidak bisa diukur secara konkret ketika nanti mengaplikasikan saran apa yang mau dijalankan oleh pihak organisasi. Jadi sekali lagi, contoh kalau misalnya tingkatkan proses penyajian media internal organisasi dari sub materi. Nah, kalau kayak gini, saran lebih operasional. Atau misalnya kita lihat dari format kemasan media internalnya. Umpama gini, layout media internalnya belum baik, layoutnya belum tertata dengan baik, materi masih mengulang-ulang. Nah, saran-saran seperti ini agak lebih konkret, bisa jelas, nanti dalam konteks organisasi akan terlihat pointer mana yang dia harus jalankan dalam proses saran yang dilakukan. Jadi sekali lagi, saran hendaknya jangan abstrak, saran jangan gunakan istilah yang tidak bisa dipahami. Saran hendaknya operasional, saran bisa diterapkan. Inilah yang perlu diperhatikan. Lahirnya saran tidak sembarang, lahirnya saran harus sinkron dengan hasil pembahasan. Jadi sekali lagi, ketika Anda ingin membuat ide saran, lihat pembahasan. Itu trik yang pertama, karena dari pembahasan inilah muncul ide-ide yang akan dilakukan perbaikan. Artinya, jangan sampai saran menyimpang dari persoalan yang di pembahasan. Saran juga tolong perhatikan bisa mengacu pada tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi, agar saran itu runut, agar saran itu terlihat benang merahnya, lihat juga tujuan penelitian yang Anda lakukan. Nah, contoh di dalam sub pembahasan akan muncul ide persoalan-persoalan yang sudah berhasil, yang belum maksimal. Maka ketika membuat saran, khususnya pada riset-riset kualitatif yang pendekatannya kualitatif, ini usahakan saran yang dibuat berkaitan dengan proses kerja yang belum berjalan sesuai dengan kebijakan. Jadi yang dipersoalkan adalah saran proses, itu kalau untuk riset kualitatif. Tapi untuk riset-riset yang pendekatan kuantitatif, modal
sarannya juga bisa dilihat dari hasil regresi, analisis statistik yang digunakan. Di sana akan dibantu ketika Anda melihat hasil regresi, Anda akan terlihat ada terjemahan bahwa hasil riset sekian persen disebabkan oleh faktor X. Sekian persennya, sisanya disebabkan oleh faktor lain. Nah, faktor lain inilah yang harus dikupas supaya nanti di pembahasan ada punya ide yang cemerlang. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena faktor lain ini salah satu runut dari aspek yang namanya novelty, pembaharuan. Karena mahasiswa sering melakukan riset dengan variabel yang sama, serupa, itu saja. Jadi seakan-akan nanti kalau tidak bisa dideteksi oleh penguji atau pembimbing, maka akan terjadi proses duplikasi. Alias dari yang namanya proses duplikasi tadi kita bisa mengacu pada aspek regresi hasil summary. Di situ akan dituntun ada aspek dari faktor lain yang penyebabnya. Nah, aspek faktor lain inilah yang harus kamu kupas di pembahasan. Dengan cara bisa mengandalkan jurnal, bisa mengandalkan pendapat ahli atau riset terdahulu. Dari sinilah bekal nanti modal saran, bekal ketika membuat saran. Nah, saran yang Anda buat juga nanti akan memberikan suatu implikasi baru atau hal-hal yang sifatnya novelty terhadap subjek penelitian yang nyaris sama. Jadi gitu ya, saran perlu ada proses yang runut, bisa dilihat dari pembahasan. Kalau dalam konteks riset kualitatif, bisa dilihat dari hasil penggunaan statistik dari summary regresi. Itu clue-nya. Yang berikutnya, ini sedikit hampir nyaris sama, agak terdapat irisan yang agak sama dengan yang pertama tadi, sederhana, konkret, tidak bertele-tele, sesuai dengan harapan dari organisasi yang diteliti. Jadi jangan gunakan sekali lagi istilah konsep yang abstrak. Misalnya sarannya tingkatkan kualitas media internal organisasi X, tingkatkan kuantitas. Nah, konsep-konsep abstrak ini harus diramu ke dalam konsep yang operasional. Contoh tadi, tingkatkan kualitas media organisasi internal. Bisa Anda kupas, dilihat dari sub isinya atau materi, dari sub strukturnya, sajian pesannya, dari sub format pesannya atau yang lain. Contoh kalau format yang paling sederhana, perbaiki layout, mungkin tata letak. Kalau dalam konteks struktur, pesannya jangan yang hanya sebatas informasi. Kalau bisa sifatnya edukasi atau persuasi. Nah, kalau konsep-konsep ide saran ini lebih konkret, maka pihak organisasi akan lebih menerima dengan enak ketika ingin mengaplikasikannya. Maka saran hendaknya sifatnya konkret, bahasa risetnya operasional lah, agar orang yang diteliti lebih mudah menerima. Jangan gunakan konsep saran di riset S1, gunakan bahasa-bahasa yang abstrak. Lain halnya kalau nanti Anda riset dalam konteks kacamata level S2 atau S3, silakan aja. Yang penting karena bagi peneliti pemula, saran hendaknya lebih sederhana, bisa diterapkan dan sifatnya operasional. Berikutnya, ini juga akan bersentuhan dengan tadi ada sebutan saya, saran bisa mengacu pada analisis statistik regresi yang tercermin dari summary, hasil summary. Jadi supaya saran nanti tidak mengada-ada, secara logika jangan sampai muncul statement dari kebanyakan mahasiswa yang anggap aja mahasiswa yang baru pemula skripsi, gampang, saran tuh dalam hitungan jam bisa selesai. Nah, kalau prinsip ini muncul di peneliti pemula, ini akan tergambar pola pikir benang merahnya belum runut, belum sistematis. Justru tadi saya bilang, saran adalah hal yang penting bagi organisasi di mana tempat Anda penelitian. Karena saran ini bagi mereka adalah hal-hal yang sangat input yang sangat penting untuk pembaharuan di organisasi terhadap kegiatan yang Anda teliti. Yang kedua, kalau tadi dari sisi organisasi, yang kedua dari sisi internal umpama kampus yang Anda teliti. Supaya nanti punya varian yang beragam, supaya punya variasi yang berkembang, maka saran harus kebaruan, bahasa kerennya novelty. Jadi harus ada hal yang baru. Kalau
yang di riset sarannya itu, nanti orang juga berpikir kayaknya nih cara kerjanya duplikasi nih, copy paste. Itu bahasa yang sering terdengar lontaran-lontaran ketika orang melakukan skripsi. Jangan sampai statement pernyataan ini muncul pada diri kamu sebagai peneliti pemula, dan usahakan supaya tadi tidak terjadi proses duplikasi dan mengarah ke proses novelty, kebaruan dari hasil penelitian untuk peneliti berikutnya, untuk peneliti selanjutnya. Kalau nanti peneliti yang baru atau selanjutnya ini masih berkaitan dengan subjek yang sama, tapi mereka akan mengembangkan terhadap konteks kebaruannya. Tadi ada clue-nya, proses untuk memunculkan kebaruan tadi, lirikannya kita bisa mengacu pada pedoman analisis regresi terhadap konteks, ada summary, hasil summary. Biasanya itu ada clue, ada aspek lain yang perlu digali lagi karena ada faktor-faktor lain yang menentukan proses riset kamu. Nah, faktor lain inilah yang nanti akan dikupas secara tuntas dalam sub pembahasan. Kalau yang risetnya kuantitatif survei. Tapi kalau yang risetnya kualitatif, bisa dilihat dari pembahasan hasil penelitian yang dituangkan di pembahasan yang mengupas proses kerja yang belum maksimal, proses elemen-elemen kerja yang belum berjalan sesuai dengan kebijakan. Nah, konsep itulah yang akan dipaparkan secara operasional di pembahasan dan muara akhirnya akan menjadi saran. Jadi garis besar sebenarnya mau dibilang sederhana juga nggak sederhana, mau dibilang susah juga bisa kita lakukan dengan baik kalau kita melakukan pola pikir pembuatan skripsi ini lebih tertib, teratur, jelas benang merahnya. Itu bahasa yang keren yang supaya gampang, jelas benang merahnya. Jadi sekali lagi mohon ketika nanti Anda mau melakukan penelitian pada tahap di akhir, jangan sampai ada buat istilah lontaran sederhana, oh gampang, saran hal-hal yang sederhana yang sepele. Ini jangan sampai keluar statement ini, karena semua yang ada di dalam skripsi itu hal yang sangat penting, yang urgen, yang perlu diperhatikan. Demikian hari ini kita sampaikan informasi tentang konsep saran. Berikutnya kita akan gambarkan konteks-konteks yang lain dalam proses skripsi atau riset dalam konteks komunikasi. Salam.